Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat supter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 841 sampai 850. Dong Ruolin merasakan kelembutan Ye Chen ketika dia menghapus air mata untuknya, dan pada saat yang sama mendengarkan pengakuan emosinya yang tegas kepada Xiao Churan, merasa sangat sakit di hatinya. Dia berkata dengan suara serak, "Ye Chen, jika Churan benar-benar mencintaimu, aku tidak akan pernah mengganggumu. Tetapi kamu tahu bahwa dia bersamamu karena janjinya kepada kakeknya. Bagaimana menurutmu? Apakah itu berarti bagimu untuk bersikeras pada perasaanmu sendiri? Mengapa kamu tidak membiarkan dirimu pergi?" Dan Churan berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Jangan menolak begitu cepat, bisakah kamu memberiku kesempatan?" Ye Chen berdiri dan menggelengkan kepalanya. "Ruolin, terkadang kamu tidak mengerti pikiran pria Churan baik padaku, sama seperti kamu pikir aku baik padamu. Ini saja sudah cukup untuk membuatku tetap di sisinya. Adapun apakah dia mencintaiku atau tidak, aku tidak terburu-buru untuk mencari tahu. Aku masih sudah lama memahami, mendalami dan bahkan berubah sedikit demi sedikit, sama seperti yang kau lakukan padaku. Padahal sudah kubilang berkali-kali bahwa aku sudah menikah wanita tidak tertarik. Kenapa kau tidak terus menyatakan cintamu padaku?" Dong Ruolin tiba-tiba mengerti. Nyatanya, Ye Chen memperlakukan Xiao Churan sama seperti dia memperlakukan Ye Chen. Begitu dia mengatakan itu, dia segera menyadarinya. Namun, setelah menyadarinya, dia juga merasa sangat tidak nyaman. Sama seperti Ye Chen yang tidak mau menyerahkan Xiao Churan apapun yang terjadi, Dong Ruolin juga tidak mau menyerahkan Ye Chen apapun yang terjadi. Jadi, dia menyeka matanya, menatap Ye Chen, dan berkata dengan keras kepala, "Kamu tidak ingin melepaskan Churan, dan aku juga tidak ingin menyerah padamu. Karena kamu bisa menunggu Churan, aku bisa menunggu untukmu juga. Tidak peduli berapa lama kamu menunggu, tidak masalah. Aku akan menunggu selamanya." Ye Chen menghela nafas, "Ya, karena kamu telah memutuskan, aku akan menghormati keputusanmu." Setelah itu, Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Sudah larut, kembali ke kamarmu dan istirahat." Dong Ruolin sedikit mengangguk, dan berkata, "Kamu kembali dulu, aku ingin duduk sebentar." Ye Chen bersenandung, lalu berjalan ke atas. Setelah Ye Chen pergi, Dong Ruolin duduk di sofa dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ada keluhan, keengganan, kesedihan, dan kegilaan. Segala macam emosi muncul di benaknya, yang membuatnya terjerat. Dong Ruolin merasa bahwa Ye Chen mungkin satu-satunya pria yang akan dia cintai dengan sepenuh hati dalam hidupnya. Jika dia tidak bisa bersama dengannya, maka dia tidak akan pernah bisa bertemu pria yang membuat hatinya berdebar seperti ini. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan pria yang paling dia cintai. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk merindukan Ye Chen dalam hidup ini? Tidak. Dia tidak percaya. Dia percaya bahwa Tuhan mengirim Ye Chen ke sisinya 2 kali untuk menyelamatkannya dari bahaya, jadi dia tidak akan terburu-buru mengatur akhir cerita tanpa kata. Dia pasti akan mengatur akhir yang sempurna untuk dirinya sendiri, selama dia bisa bertahan dengan hatinya. Bertahan, bertahan, sampai menang. Ketika Ye Chen dengan lembut membuka pintu kamar, Xiao Churan berdiri sendirian di balkon di lantai 2. Sosoknya yang sempurna tampak kabur dan mempesona di bawah sinar bulan, yang membuat jantung Ye Chen berdetak kencang. Memang benar Xiao Churan adalah gadis yang bodoh dan berbakti, tapi kebodohannya yang membuatnya bersikeras untuk tidak menceraikan dirinya sendiri. Dia dengan bodohnya berbakti kepada Malan, tapi dengan bodohnya setia pada dirinya sendiri. Saat itu, tak lama setelah keduanya menikah, Tuan Xiao meninggal dunia. Saat itu, seluruh keluarga Xiao membujuk Xiao Churan untuk menceraikannya. Lagi pula, alasan mengapa Xiao Churan menikahi dirinya sendiri pada awalnya adalah karena nasib lelaki tua itu,
dan semua orang menentangnya. Oleh karena itu, orang-orang itu semua berharap dia dapat menceraikan diri dan menikah dengan tuan muda kaya dari keluarga besar, untuk mengubah nasib seluruh keluarga Xiao. Namun, dia merasa bahwa jika dia menikahi dirinya sendiri, dia akan menikahi ayam sebagai ayam, dan menikahi anjing sebagai anjing. Selama dia tidak meminta cerai, dia tidak akan pernah menceraikan kesetiaannya. Jika Xiao Churan tidak mengandalkan kebodohan yang keras kepala ini, dia akan mendengarkan bujukan orang dan cukup makan. Kalau begitu, nasib seperti apa yang akan dia alami? Ye Chen tidak berani memikirkannya. Sebelum menikah dengan Xiao Churan, hidupnya sangat sulit. Karena panti asuhan tidak menerima orang dewasa, pada hari ulang tahunnya yang ke-18, Bibi Li membeli kue ulang tahun dengan uang yang dia tabung, merayakan ulang tahunnya, dan mengirimnya keluar dari panti asuhan dengan air mata berlinang. Pada saat itu, Ye Chen sekali lagi menjadi kesepian dan tak berdaya di dunia ini. Bibi Li sangat ingin membantunya, memperkenalkannya pada pekerjaan dan memberinya tunjangan hidup, tetapi dia tidak punya muka untuk memintanya. Dia menemukan lokasi konstruksi sendiri. Pada usia 18 tahun, dia memindahkan batu bata, pasir, dan semen dengan orang lain. Dia enggan menyewa rumah, jadi dia tinggal di rumah prefabrikasi di lokasi konstruksi, makan makanan termurah, dan melakukan pekerjaan terberat, dan terkotor. Dia hanya menyimpan sebagian kecil dari uang yang dia peroleh untuk hidup, dan menyumbangkan sisanya ke panti asuhan. Sebab, masih banyak adik-adik yang tidak berdaya dan kesepian di panti asuhan yang belum dewasa dan membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Bagaimanapun, panti asuhan memiliki dana yang terbatas, dapat menjamin mereka makanan dan pakaian yang cukup, tetapi tidak dapat menjamin mereka makanan, minuman dan pakaian yang baik. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyumbangkan uang tabungannya kepada adik-adiknya untuk memperbaiki kehidupan mereka, bahkan membelikan mereka buku pelajaran agar mereka dapat belajar dengan giat. Ketika dia bekerja di lokasi konstruksi untuk tahun keempat, tim konstruksinya dipekerjakan oleh keluarga Xiao dan mulai mengerjakan proyek keluarga Xiao. Pada saat itu, Tuan Xiao, yang datang untuk memeriksa lokasi konstruksi, sekilas dapat mengetahui bahwa Ye Chen dan kakeknya terlihat persis sama ketika mereka masih muda. Dan alasan mengapa Tuan Xiao mengenal kakek Ye Chen adalah karena keluarga Xiao adalah pelayan keluarga Ye 100 tahun yang lalu. Sejak generasi kakeknya, Tuan Xiao telah melarikan diri jauh-jauh ke Yanjing karena melarikan diri dari bencana. Ketika dia akan mati kelaparan, keluarga Ye yang membawa mereka masuk. Untuk membalas kebaikan mereka, mereka secara sukarela menjual diri untuk bekerja sebagai pekerja jangka panjang di keluarga Ye. Saat itu, keluarga Ye sudah menjadi salah satu keluarga terbesar di kota Sijiu, dan pemilik rumah baik hati dan memperlakukan para pelayan dengan sangat baik, membiarkan mereka menikah dan memiliki anak, sehingga mereka dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan dalam keluarga Ye. Ayah Tuan Xiao lahir dan besar di keluarga Ye. Belakangan, ketika ayah Tuan Xiao sudah dewasa, dia juga secara sukarela menjual dirinya ke keluarga Ye dan terus bekerja untuk keluarga Ye. Belakangan, Tuan Xiao juga lahir di keluarga Ye. Oleh karena itu, ketika dia masih muda, dia dibesarkan di keluarga Ye, dan juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Ye. Orang tua dari keluarga Ye kira-kira seusia dengan orang tua Xiao, dan mereka dapat dianggap tumbuh bersama. Tentu saja, ada perbedaan besar dalam status, jadi orang tua Xiao mengenalnya, tetapi dia tidak tahu. Aku tidak tahu patua Xiao. Kemudian, ketika perang pecah, keluarga Ye juga berencana untuk pindah untuk menghindari kobaran api perang. Tetapi mereka tidak dapat membawa begitu banyak pelayan, jadi mereka memberi sebagian besar pelayan tunjangan yang murah hati dan memecat mereka. Pada saat itulah Tuan Xiao mengambil tunjangan pemukiman keluarga Ye dan kembali ke kampung halamannya. Oleh karena itu, saat dia melihat Ye Chen, dia sangat yakin bahwa dia pasti keturunan dari keluarga Ye.
Jadi di bawah pertanyaannya yang berulang kali, Ye Chen mengungkapkan pengalaman hidupnya. Saat itu, Tuan Xiao hanya berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Ye Chen, mengatakan bahwa dia berlutut untuk berterima kasih kepada keluarga Ye atas kebaikan mereka kepada keluarga Xiao. Kemudian, Tuan Xiao membawanya kembali ke keluarga Xiao dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Xiao Churan dengannya. Saat itu, Tuan Xiao tidak tahu apakah Ye Chen, seekor naga muda, memiliki kesempatan untuk terbang ke langit. Tapi dia merasa bahwa keturunan keluarga Ye yang bermartabat tidak boleh menghabiskan hidup mereka di lokasi konstruksi. Sebagai pelayan keluarga Ye dari generasi ke generasi, keluarga Xiao memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merawat tuan muda keluarga Ye yang tinggal di luar ini dengan baik, dan memberinya rumah yang stabil. Melihat kembali ke masa lalu, Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Hanya ada 2 orang di keluarga Xiao yang sangat baik pada diri mereka sendiri. Salah satunya adalah orang tua Xiao yang telah meninggal dunia, dan yang lainnya adalah istrinya Xiao Churan. Sekarang, Tuan Xiao juga telah meninggal dunia, dan seluruh keluarga Xiao sangat baik padanya, hanya menyisakan Xiao Churan sendirian. Melihat Xiao Churan berdiri di balkon dengan wajah sedih, Ye Chen perlahan berjalan ke balkon dan berkata kepadanya, "Churan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, ibu pasti akan kembali dengan selamat." Baru kemudian Xiao Churan menyadari bahwa dia telah masuk, melihat kembali padanya, dan berkata dengan marah, "Kamu tidak terlalu peduli padanya, jadi tentu saja kamu tidak berpikir bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak akan benar-benar sedih." Ye Chen tahu bahwa dia masih marah padanya, menghela nafas pelan, berjalan ke arahnya, dan menghiburnya, "Sayang, aku tahu kamu khawatir ibu akan menderita kerugian atau bahkan berada dalam bahaya di luar. Tetapi Anda tidak berpikir bahwa dia dengan karakter seperti ini, jika dia dapat menderita sedikit, apakah itu hal yang baik untuknya?" Xiao Churan berkata, "Saya mengerti maksud Anda. Tetapi kuncinya adalah kehilangan harus berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Jika itu meningkat menjadi bahaya pribadi, semuanya akan menjadi tidak terkendali." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ayo istirahat dulu, ayo keluar dan mencarinya besok pagi, oke?" Churan ragu-ragu sejenak, sedikit mengangguk dan berkata, "Tidur dulu. Saya akan pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangannya ketika saya bangun besok." Mereka mengatakan bahwa jika mereka tidak dapat menemukan siapapun besok, mereka akan melakukannya kirim informasi yang hilang ke tim penyelamat Langit Biru dan minta mereka untuk membantu menyebarkannya. "Ya, Ye Chen." Buru-buru membujuknya, dia berkata, "Tim penyelamat Langit Biru dapat memobilisasi kekuatan sosial yang kuat, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukan seseorang untuk keluar." "Saya harap," kata Xiao Churan, berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Ye Chen buru-buru mengikuti di belakangnya, merasa sedikit bersemangat di hatinya. Lagi pula, malam ini adalah hari yang luar biasa bagi saya untuk meningkatkan ke tingkat yang baru, dan akhirnya saya bisa tidur di tempat tidur dengan istri saya di pelukan saya. Bahkan, jika berjalan lancar, Anda bisa merias kamar pengantin yang belum selesai dengan istri Anda. Berpikir demikian, Ye Chen buru-buru mengikuti ke kamar, dan hendak mengambil Xiao Churan langsung di pinggang dan meletakkannya di tempat tidur. Tetapi melihat bahwa Xiao Churan tidak pergi ke tempat tidur, langsung pergi ke lemari untuk mengambil keluar 1 set tempat tidur, dan memandang Ye Chen dengan marah. "Chen," berkata, "ini, kamu masih tidur di lantai malam ini?" "Ah," Ye Chen bertanya dengan heran, "istri yang baik, bukankah kamu mengatakan bahwa Anda dapat naik ke level? Saya telah terjebak di level ini selama 3 tahun. Ada terlalu banyak, saya harus dipromosikan." Xiao Churan malu dan marah, menginjak kakinya dan berkata, "Itu yang saya katakan sebelumnya. Situasinya telah berubah sekarang, ayo tunda promosinya." Ye Chen bertanya dengan depresi, "Berapa lama lagi?" Xiao Churan berkata dengan marah. "Sampai ibu pulang." Malan, kamu benar-benar berlama-lama."
Hanya memikirkannya, Xiao Churan sudah berbaring di tempat tidur, dan berkata dengan marah, "Kamu tidak boleh menyelinap. Kalau tidak, aku akan mengantarmu ke kamar tidur di lantai bawah tanah." Ye Chen tidak punya pilihan selain mengatakan pahit, "Oke istriku, aku tidak akan meningkatkan untuk saat ini, aku akan membicarakannya ketika ibu kembali." Malam itu, Ye Chen cukup tertekan. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih kesal pada Malan. Ibu mertua ini, jika dia tidak berutang uang dan datang untuk mencuri kartu hitamnya, keadaan tidak akan seperti ini. Jika dia jujur, dia pasti akan tidur di kamar tidur besar di lantai atas sekarang, dan dia dan Neng akan tidur di ranjang yang sama dengan Xiao Churan. Sepertinya wanita ini masih membutuhkan perbaikan. Saya harus menyapa Chen Zekai nanti, dan mengirim beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Setidaknya biarkan dia belajar, sehingga dia tidak berani mencuri barang orang lain atau mengambil kartu bank orang lain untuk menarik uang dari bank di masa depan. Berbeda sekali dengan Ye Chen, Xiao Changkun di lantai atas. Xiao Changkun tidak tertidur karena kesempatan menarik malam ini. Dia mengingat masa lalu antara dirinya dan Han Meiking beberapa kali dalam benaknya, berpikir bola balik, dan mencicipi bola balik. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Semakin dia memikirkan Han Meiking, semakin dia berharap untuk bertemu dengannya lagi. Pagi-pagi keesokan harinya, Xiao Changkun, yang tidak tidur sepanjang malam, bersemangat, dan dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga. Dia bangun pagi untuk mandi, mencukur bersih janggutnya tanpa meninggalkan janggut, lalu menyisir rambut abu-abunya dengan baik, menyemprotkan semprotan, dan kemudian mengobrak-abrik lemari lagi, mencari keluar dari setelan mewah yang selama ini enggan untuk dipakai. Jas ini dibuat khusus oleh saya di Hong Kong ketika keluarga Xiao sedang dalam masa kejayaannya. Saat itu, saya juga anak kedua dari keluarga Xiao, dan lelaki tua itu tidak pelit dengan uang saku yang dia berikan kepada saya. Jadi saya memiliki banyak wajah ketika saya keluar setiap hari. Untungnya, Xiao Changkun tidak menjalani kehidupan yang baik beberapa tahun ini, jadi berat badannya tidak bertambah, dan setelan ini masih pas. Setelah berganti pakaian, Xiao Changkun melihat dirinya 10 tahun lebih muda di cermin dan tersenyum puas. Seperti kata pepatah, orang disegarkan pada saat-saat bahagia, dan senyum di wajah Xiao Changkun sama sekali tidak bisa dikendalikan. Saya yakin Han Meiking tidak akan kecewa saat melihat dirinya yang sekarang. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat sehingga dia berharap bisa bergegas ke bandara dan bertemu Han Meiking lagi. Namun, pesawat Han Meiking mendarat setelah pukul 10, jadi masih pagi, jadi dia turun dulu dan datang ke restoran. Di ruang makan, Xiao Churan dan Dong Ruolin sedang duduk di meja makan sambil minum susu. Ye Chen masih sibuk menggoreng telur dan bacon di dapur. Dong Ruolin adalah orang pertama yang melihat Xiao Changkun, dan berkata dengan heran, "Wow, paman terlihat sangat muda hari ini ah." "Ah benarkah?" Xiao Changkun tersenyum sedikit malu, dan bertanya, apakah tidak apa-apa?" Dong Ruolin mengacungkan jempol. Bagus sekali, Xiao Churan mengangkat kepalanya saat ini, dan melihat bahwa ayahnya paling banyak mengenakan pakaian jas ai. Bertanya dengan heran, "Ayah, apa yang kamu lakukan dengan berpakaian seperti ini?" Xiao Changkun buru-buru berkata, "Ada sesuatu yang harus aku lakukan hari ini. Seorang teman lama kembali dari luar negeri dan aku ingin bertemu dengannya untuk makan malam." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun berkata lagi, "Oh, omong-omong, Ye Chen akan bersamaku di siang hari, jadi jangan pulang untuk makan malam, pesan saja makanan di perusahaan untuk menghadapinya." "Ayah," Xiao Churan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "keberadaan ibu masih hilang. Aku mengandalkanmu dan Ye Chen untuk pergi bersamaku hari ini untuk mencari seseorang. Mengapa kamu mengadakan kencan makan malam dengan teman lamamu?" kata Xiao Changkun. Semua orang ada di sini, aku harus pergi. Haruskah kita bertemu?" Xiao Churan berkata dengan marah. Tapi ibu hilang, bukankah kamu harus khawatir tentang dia dulu?"
Kamu dan ibu pasangan, Xiao Changkun. Mengangguk kepala berkata, ini pasangan. Setelah selesai berbicara, dia menambahkan, tapi mereka telah berpisah. Xiao Churan terdiam, ayahnya berpakaian sangat formal saat ini. Bahkan rambutnya sengaja diatur, terlihat bahwa dia pasti bertemu dengan teman sekelas wanita. Apalagi, ayah berkata bahwa pihak lain kembali dari luar negeri, jadi kemungkinan itu adalah cinta pertama yang disebutkan ibunya. Dia merasa sangat marah memikirkan ibunya masih hilang dan ayahnya berdandan dan pergi makan malam dengan cinta pertamanya. Xiao Changkun berkata dengan serius saat ini, ibumu bisa mencarinya kapan saja. Tapi aku sudah membuat janji dengan seseorang untuk makan ini. Aku tidak bisa melewatkan janji itu. Paling buruk, aku akan mencarinya dengan Marven kamu setelah makan, Xiao Churan. Berkata, pergilah sendiri, Ye Chen akan mengikutiku untuk menemukannya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Xiao Changkun buru-buru berkata, aku tidak bisa pergi sendirian dengan putraku, betapa tidak pantasnya. Mengapa kamu tidak meminta Ye Chen untuk menemukan ibumu dan ikut denganku? Ketika saya mendengar bahwa ayah saya meminta saya untuk pergi bersamanya untuk bertemu cinta pertama saya, Xiao Churan menolak hampir tanpa ragu. Saya tidak akan pergi. Xiao Changkun merentangkan tangannya, kalau begitu jangan hentikan. Ye Chen dari pergi denganku pokoknya, salah satu dari kalian harus ikut denganku. Kamu, Xiao Churan tidak bisa tidak bertanya. Lebih penting makan malam dengan teman sekelas lama, atau menemukan ibuku, ayah, Don kamu tidak tahu. Xiao Changkun berseru, jelas, tentu saja lebih penting makan dengan teman sekelas lama. Kamu, meskipun Xiao Churan selalu pemarah, kali ini dia benar-benar akan pergi diledakkan. Pada saat ini, Xiao Changkun berkata dengan acuh tak acuh, Churan, kamu harus memahami satu hal, dunia ini tidak berputar di sekitar ibumu. Ada 4 orang di keluarga ini. Ibumu dan aku masing-masing memiliki kebutuhan kita sendiri. Kamu bisa berkeliling ibumu, tapi kamu tidak bisa memaksaku atau Ye Chen untuk pergi mengelilingi ibumu. Kami tidak punya kehidupan, kami tidak punya kebutuhan. Tidak dapat menemukannya selama sehari, saya tidak dapat melakukan hal-hal lain selama sehari. Saya hanya dapat keluar untuk menemukannya, untuk melakukan hal lain, dan saya akan menemukannya untuk menemukannya selama sisa hidup saya. Jika demikian, maka saya lebih suka melarikan diri dari rumah. Mengapa repot-repot? Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya tidak masuk akal, dia harus mengakui bahwa ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan ayahnya. Ayah telah ditekan oleh ibunya selama bertahun-tahun, dan sekarang ibunya tiba-tiba menghilang. Baginya itu seharusnya melegakan, dan itu juga merupakan pelepasan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkompromi dan berkata, saya tidak keberatan jika Anda ingin bersatu kembali dengan teman sekelas Anda. Tetapi setelah pertemuan, Anda harus membantu saya menemukan keberadaan ibu saya. Dia berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Ye Chen baru saja keluar dengan telur goreng dan bacon, melihat pakaian Xiao Changkun, dan berkata dengan heran, hei, ayah, kamu cukup tampan hari ini. Xiao Changkun tersenyum, dan berkata dengan riang, bagaimana? Apakah itu? Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu sangat berguna. Xiao Churan menggosok pelipisnya dan berkata kepada Ye Chen, kamu menemani ayah untuk bertemu teman lamanya di siang hari. Setelah makan malam, cepatlah pergi ke panti mahjong dan lainnya tempat untuk mencari tahu apakah ada yang pernah melihat ibu. Ye Chen segera setuju, dan berkata, oke istri, saya akan pergi dengan ayah setelah makan malam dengan ayah. Pada saat yang sama, sarapan dimulai di pusat penahanan. Malan tidur di toilet sepanjang malam kemarin, menggigil kedinginan, dan hampir pingsan karena kelaparan, jadi dia menantikan sarapan untuk menambahnya, kalau tidak dia mungkin benar-benar pingsan karena kelaparan. Keduanya yang mengambil makanan dengan cepat membawa kembali keranjang plastik, dan semua orang pergi untuk mengambil makanan satu persatu. Malan tidak berani mengambilnya secara langsung, tetapi berjalan ke arah Zhang Guifen dan bertanya dengan sedih,
Saudari Zhang, bisakah saya makan? Saya belum makan sepanjang hari dan malam. Zhang Guifan mengerutkan kening sambil minum bubur dan roti kukus, dan bertanya kepadanya, apa bedanya bagi saya apakah Anda makan atau tidak? Apakah saya tidak membiarkanmu makan? Malan berkata dengan wajah pahit, aku khawatir kamu akan memukulku lagi setelah aku makan. Zhang Guifan mencibir, bagus kamu tahu, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, dan Anda akan dipukuli lebih banyak lagi ketika Anda kenyang. Malan tahu bahwa ini adalah ancaman, selama dia makan, atau bahkan mengulurkan tangan untuk mendapatkan makanan, dia mungkin akan dihukum. Jadi dia menangis dan memohon, Saudari Zhang, Anda memukuli saya kemarin, memarahi saya, dan mendenda saya, jadi saya mohon Anda untuk berbelas kasih dan memaafkan saya. Zhang Guifan mengangkat alisnya, bertanya, saya bisa mengampuni Anda, tetapi siapa yang dapat menghidupkan kembali ibu saya yang telah meninggal? Apakah Anda tahu betapa sedihnya dia ketika dia akhirnya terbaring di ranjang rumah sakit dengan terengah-engah dan mati lemas karena minum pestisida? Malan dengan ingus dan air mata, dia berkata, Saudari Zhang, aku tahu kamu adalah putri yang berbakti, tapi aku tidak pernah menyakiti ibumu. Zhang Guifan memarahi dengan marah, aku masih berbicara omong kosong padaku, biarkan aku memberitahumu, ibuku dibunuh oleh orang yang tidak berbakti menantu seperti Anda. Jadi saya merasa jijik ketika melihat orang seperti Anda. Anda seharusnya senang bahwa ini bukan masyarakat kuno, atau saya akan memotong Anda dengan pisau. Ayo lakukan, Nyonya Tua Xiao. Mendengus dengan penuh kemenangan, Guifan, kamu benar sekali. Wanita seperti ini harus dibenamkan dalam kandang babi di zaman kuno. Ini adalah kandang bambu semacam itu. Simpan dia di dalamnya, lalu jatuhkan beberapa batu besar di atasnya, lalu lempar ke sungai untuk menenggelamkannya. Malan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bersuara, dan dia tidak berani makan. Jadi dia hanya bisa berdiri di depan Zhang Guifan dengan kepala tertunduk, seperti seorang wanita yang telah melakukan kesalahan, anak. Zhang Guifan meminum seteguk bubur terakhirnya, membalikkan potongan roti kukus terakhir ke dalam mangkuk bubur, mencelupkan semua sisa lemak nasi ke dalam mangkuk bubur, dan memakannya dalam satu gigitan. Setelah itu, dia terus berkata, oh, sepertinya saya belum kenyang. Pada saat ini, seorang tahanan wanita menunjuk ke keranjang plastik dan berkata, Saudari Fan, bukankah masih ada bagian yang tersisa di sana? Kamu ambil porsi itu juga, makanlah. Zhang Guifan sengaja menatap Malan dengan senyuman, dan bertanya sambil tersenyum, oh, Malan, aku akan memakan sarapanmu, apakah kamu keberatan? Tidak keberatan, beraninya Malan mengatakan tidak, karakter, aku hanya bisa mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Zhang Guifan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak memiliki pendapat, saya banyak berolahraga, jadi saya juga banyak makan, butuh banyak energi untuk memukul Anda kemarin. Saya benar-benar harus menebusnya hari ini. Dia berjalan ke keranjang plastik. Dia juga mengeluarkan kotak makan siang di dalamnya, dan setelah membukanya, dia memegang roti kukus di satu tangan dan kotak makan siang di tangan lainnya untuk minum bubur. Karena dia sengaja ingin menyiksa Malan, dia meminum bubur itu dan menyedotnya dengan sangat keras, yang membuat kaki Malan lemas, dan perutnya semakin melilit. Zhang Guifan menelan semua roti kukus, meminum bubur sampai hampir sepertiga tersisa, lalu dengan sengaja menjabat tangannya dan menjatuhkan kotak makan siang ke tanah, dan bubur segera tumpah keluar. Zhang Guifan mengerang, dan berkata dengan kesal, mengapa kamu menumpahkannya, sungguh sia-sia. Dia melambaikan tangannya ke Malan dan berkata, pergi ke toilet dan ambil pel, dan bersihkan bagian ini. Malan tidak pernah menyukai makanan seumur hidupnya, dan dia bahkan tidak pernah menghabiskan semangkuk nasi dengan bersih. Tetapi sekarang dia melihat genangan bubur nasi di tanah, dan dia merasa sangat tertekan. Melihat matanya tertuju pada bubur nasi di tanah, Zhang Guifan tersenyum dan berkata, Malan, jika kamu lapar, kamu juga bisa berlutut di tanah dan menjilat bubur itu. Mendengar ini,
Malan merasa dirugikan. Mati, berlutut di tanah untuk menjilat bubur, betapa kotornya tanah, banyak orang menginjaknya, dan pel yang mengepel lantai di toilet sudah hitam. Sekarang biarkan aku menjilat bubur yang tumpah di lantai. Bagaimana aku bisa menahannya? Bahkan jika Anda mati kelaparan, Anda tidak bisa menjilatnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, sebaiknya saya mengepelnya. Zhang Guifan mencibir, apapun yang kamu inginkan, tetapi cepat atau lambat kamu akan menjilatnya. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat. Pukul 8 lewat sedikit, Ye Chen mengendarai mobil dan membawa lelaki tua yang sedang membakar roti keluar rumah. Masih ada lebih dari 2 jam sebelum pesawat mendarat, tapi Xiao Changkun tidak sabar menunggu. Setelah keluar dari Thomson Yipin, dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen, menantu yang baik. Apakah Anda tahu di mana ada penjual bunga? Saya ingin membeli karangan bunga mawar untuk dibawa bersama saya. Ye Chen berkata, ayah, dia masih membawa putranya. Bukankah pantas bagimu untuk mengirim mawar di depan putranya? Xiao Changkun berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kamu benar, lalu minta seseorang untuk mencocokkan saya dengan karangan bunga biasa. Ye Chen kemudian berkata, saya tahu ada toko bunga tidak jauh, ayo beli bunga dulu. Ketika kami tiba di toko bunga, Ye Chen menghabiskan 500 yuan dan bertanya kepada toko pemilik untuk mencocokkan karangan bunga yang melambangkan persahabatan. Xiao Changkun kembali ke mobil. Xiao Changkun sangat bersemangat memegang karangan bunga, dan berkata sambil tersenyum, pengerjaan bos bagus, dan bunganya terlihat sangat atmosfer, saya percaya Making akan menyukainya. Ye Chen sedikit tersenyum, berpikir bahwa lelaki tua ini adalah tipikal pemula Ercun bersinar. Jika Han Making ini masih tertarik padanya, mungkin mereka berdua bisa bersama. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa sedikit bersimpati pada lelaki tua itu. Tidak mungkin, demi istri saya tidak boleh membiarkan Malan menghilang dari dunia. Oleh karena itu, meskipun lelaki tua itu dapat dengan senang hati bertemu dengan kekasih lamanya sekarang, tetapi setelah Malan dibebaskan, kehidupan kerasnya akan berakhir. Lagi. Ini dia. Jika Malan tahu bahwa Han Making telah kembali, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada saat itu, hidup Xiao Changkun akan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Tapi tentu saja Ye Chen tidak memberitahu ayah mertuanya tentang hal ini. Lagi pula, dia sekarang berada di saat yang paling bersemangat. Biarkan dia menikmati perasaan kebebasan dan suasana pacar cinta pertamanya sebelum Malan keluar. Saat ini, Xiao Changkun bertanya lagi, oh, ngomong-ngomong, Marvin Ye, apakah kamu sudah memesan tempat di Shangri-La? Sudah siap, Ye Chen mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang pekerjaanku, aku pasti akan memuaskanmu dan Bibi Han hari ini. Setelah selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan lagu lama. Rose Rose, aku mencintaimu. Rose Rose, aku mencintaimu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam. Dia tidak menyangka bahwa setelah lelaki tua itu memikirkan musim semi, dia akan sangat membosankan. Berkendara ke bandara, mereka berdua datang ke aula kedatangan bandara. Xiao Changkun terus menatap layar kedatangan di bandara setelah lama mencari. Akhirnya dia menemukan penerbangan yang ditumpangi Han Making. Pesawat diharapkan mendarat jam 10.20. Masih ada 1 jam lagi, dan pihak lain akan kembali dari luar negeri. Jadi harus ada proses masuk, jadi mungkin jam 11 dia keluar. Xiao Changkun sangat bersemangat dan tidak merasa lelah. Dia berdiri lebih dari 1 jam setiap kali. Pukul 11 kurang 5 menit, sekelompok orang lain keluar dari pintu keluar. Xiao Changkun memegang bunga dan menantikannya, ketika dia tiba-tiba melihat seorang wanita parubaya mengenakan gaun hitam panjang, dan segera melambai padanya dengan penuh semangat. Making. Ketika pihak lain melihatnya, dia terkejut sesaat, lalu berkata dengan wajah penuh keterkejutan, ya Tuhan, Changkun. Xiao Changkun. Ye Chen juga tiba-tiba menjadi tertarik, dan buru-buru ingin melihat seperti apa lelaki tua itu, cinta pertamanya.
Jadi dia melihat dan langsung terkejut. Dikatakan bahwa Han Meiking seumuran dengan Xiao Changkun. Keduanya berusia 48 tahun. Tetapi Han Meiking sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Dia tinggi dan ramping, dan kulitnya terawat, mengenakan gaun hitam panjang, dia terlihat seperti seorang dewi, dan rambutnya juga sangat bermartabat. Adapun penampilannya, sempurna, cantik, anggun, dan memiliki suasana kutu buku dari generasi intelektual sebelumnya. Di antara bintang-bintang di kelompok usia ini, ada seorang aktris bernama Su Qing. Dia dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik dan menawan di antara bintang-bintang di kelompok usia ini. Tetapi Han Meiking di depannya bahkan lebih cantik darinya, Su Qing. Su Qing sudah berusia awal 50-an, dan dia masih memesona. Usia sebenarnya Han Meiking 3 tahun lebih muda dari Su Qing, dan dia terlihat lebih dari 6 atau 7 tahun lebih muda darinya. Bagaimana ini bisa menjadi bibi yang berusia hampir 50 tahun? Ini adalah kakak perempuan yang berusia 30-an tetapi tidak 40-an. Ye Chen tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa cinta pertama lelaki tua itu ternyata adalah kecantikan setengah baya yang super sempurna. Dapat dibayangkan bahwa dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda. Tuhan, Ye Chen sedikit iri pada Xiao Changkun, lelaki tua yang lemah ini. Hede Heneng, bisa jatuh cinta dengan kecantikan super saat itu. Pada saat yang sama, Ye Chen juga lebih bersimpati dengan Xiao Changkun. Karena malan, dia kehilangan kecantikan yang luar biasa, seperti mengambil biji wijen dan kehilangan 10 muladang semangka. Xiao Changkun memandangi Han Meiking, yang kecantikannya masih tak tertandingi, dan merasa lebih bersimpati pada dirinya sendiri daripada Ye Chen. Mengapa 20 tahun telah berlalu, dan wajah Han Meiking masih belum menunjukkan banyak jejak waktu? Mengapa setelah lebih dari 20 tahun, dia masih sangat cantik sehingga saya tidak bisa bernapas? Mengapa lebih dari 20 tahun kemudian, senyumnya yang dangkal dan lesung pipinya yang tipis masih begitu menonjol, sehingga saya tidak bisa menggerakkan kaki saya hanya dengan melihatnya? Pada saat ini, Han Meiking dengan cepat mendatangi Xiao Changkun, berdiri diam, menatapnya, dan berkata dengan senyum lembut, "Changkun, aku tidak percaya kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun." Xiao Changkun sedikit gugup, dia sedikit bingung dan berkata, "Ya, Meiking, aku benar-benar tidak menyangka. Sudah bertahun-tahun." Ketika Ye Chen melihat ayah mertua Lao sedang berbicara dengan Han Meiking, dia masih memegang bunga, saya lupa memberikannya kepada orang lain, dan buru-buru mengingatkan di belakang saya, "Ayah, jangan memegang bunga sepanjang waktu, berikan kepada orang lain," berkata Meiking, "Ini, bunga-bunga ini untukmu, selamat datang kembali di Jinling." Han Meiking mengambil bunga itu dengan gembira, menatap Xiao Changkun dalam-dalam, dan berkata, "Changkun, terima kasih." Xiao Changkun kehilangan bunga itu di tangan, dan tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya sekaligus. Jadi dia menggosoknya karena malu, dan berkata dengan senyum kaku, "Meiking, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Mengapa kamu bersikap sopan kepada saya?" Pada saat ini, seorang pemuda berambut pirang yang tinggi dan tampan datang dari belakang sambil menyeret barang bawaannya. Pemuda berambut pirang ini memiliki kulit yang sangat putih. Tidak berbeda dengan ras kulit putih di Eropa dan Amerika, tetapi pupilnya berwarna hitam, dan fitur wajahnya kurang lebih Asia, dan dia agak mirip dengan Han Meiking, jadi dia terlihat seperti seorang ras campuran. Dia berjalan ke arah Han Meiking dan berseru sambil tersenyum, "Bu, apakah ini teman kuliahmu?" Han Meiking buru-buru menariknya, dan memperkenalkan kepada Xiao Changkun. "Changkun, izinkan aku memperkenalkanmu, ini milikku nak, Paul." Xiao Changkun berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, halo, Paul, kamu berbicara bahasa Mandarin dengan sangat baik." Paul berkata sambil tersenyum, "Sama-sama, Paman, meskipun saya orang Amerika warga negara, ayah saya juga orang Amerika.
tapi saya masih memiliki setengah darah Tionghoa di tubuh saya. Ibu saya mengajari saya berbicara bahasa Mandarin sejak saya masih kecil, dan tidak pernah membiarkan saya mengendur. Xiao Changkun mengangguk, dan dengan cepat memperkenalkan Ye Chen. Mengatakan, Mei-king, Paul, izinkan saya memperkenalkan Anda. Perkenalkan, ini menantu laki-laki saya, Ye Chen. Paul berinisiatif untuk mengulurkan tangannya kepada Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, halo. Bahasa Mandarin Paul sangat bagus. Jika Anda menutup mata dan mendengarkannya, Anda tidak dapat mengatakan bahwa itu diucapkan oleh orang Amerika. Marvin Ye juga sangat terkejut. Jadi sambil berjabat tangan dengannya, dia berkata dengan kagum, Tuan sempurna. Paul tersenyum dengan rendah hati dan berkata, Tuan Ye telah memenangkan penghargaan. Xiao Changkun berkata dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, Mei-king, saya telah memesan sebuah kotak di Hotel Shangri-La. Ayo pergi makan untukmu dan putramu. Ambil angin dan bersihkan debu. Han Mei-king tersenyum manis dan berkata, terima kasih, Weng dan menantu, telah datang jauh-jauh untuk menjemput kami dan mentraktir kami makan malam. Seharusnya, Xiao Changkun tersenyum canggung tersenyum. Dia tidak sabar untuk mengatakan, kami baru saja datang dengan mobil, ayo langsung ke sana. Oke. Han Mei-king mengangguk, lalu berkata kepada Paul, nak, beritahu supirmu, dan kami tidak akan mengambil tumpangan. Mobil perusahaan hilang, ayo ambil mobil Paman Xiao. Paul tersenyum. Dan berkata, oke, Bu, aku akan menelepon supirnya dan minta dia untuk mengantarkan semua barang bawaan ke kamar hotel terlebih dahulu. Xiao Changkun buru-buru berkata, oh, Paul, lihat anakmu, kamu terlalu sopan. Paman, kamu tidak perlu terlalu sopan. Paul tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping untuk menelepon. Baru pada saat itulah Xiao Changkun dengan penasaran bertanya kepada Han Mei-king, Mei-king, ketika Anda dan putra Anda kembali ke China, apakah Anda mengatur sopir di China? Han Mei-king mengangguk dan berkata, setelah ayah Paul meninggal, saya selalu ingin kembali ke China untuk menetap. Tetapi ayahnya meninggalkan sebuah perusahaan, dan Paul berkata bahwa dia tidak dapat kehilangan upaya keras ayahnya seumur hidup. Jadi dia mulai secara bertahap mentransfer bisnis ke China 6 bulan lalu. Xiao Changkun bertanya dengan heran, apakah Anda mentransfer semua industri Anda ke China terlebih dahulu? Iya. Han Mei-king berkata, tapi saya tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Paul yang mengurusnya. Xiao Changkun disadap ringan mengangguk, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit rendah diri di hatiku. Han Mei-king dan putranya kembali ke pedesaan untuk menetap, dan bahkan memindahkan perusahaan ke sini. Perusahaan yang memiliki banyak masalah mungkin tidak berskala kecil. Dari sudut pandang ini, kekuatan ekonomi Han Mei-king saat ini sangat kuat. Sebagai perbandingan, saya merasa sedikit malu. Lagi pula, keluarga Xiao telah runtuh sekarang, dan saya tidak memiliki sumber pendapatan. Saya bahkan dapat menggambarkannya sebagai tidak punya uang. Satu-satunya yang bisa saya ambil adalah villa Tang Chen Yipin Ye Chen, tapi villa ini masih milik Ye Chen. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun merasa agak tertekan. Dengan situasinya saat ini, apakah Han Mei-king akan meremehkannya? Setelah setengah masa hidup, sebagian besar orang parubaya setidaknya memiliki karir, industri, dan bisnis keluarga tertentu, tetapi sekarang saya tidak melakukan apa-apa yang terlalu memalukan. Ye Chen juga melihat bahwa ekspresi ayah mertua agak bosan, dan dia tahu bahwa dia pasti berpikir bahwa Han Mei-king terlalu baik dan dia tidak layak untuknya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Pada saat ini, Paul menyelesaikan panggilan telepon dan berkata sambil tersenyum, Bu, Paman Xiao, dan kakak Ye Chen, saya sudah memberitahu pengemudi, ayo keluar. Oke, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Lalu kita pergi, mereka berempat meninggalkan bandara bersama, dan sebuah Rolls-Royce Phantom baru berhenti di depan mereka berempat, dan seorang asing keluar dari mobil, dan berkata dengan hormat kepada Paul dalam bahasa Inggris,
Halo, manajer umum. A. Paul sedikit mengangguk. Pengemudi asing itu berkata kepada Han Meiking lagi. Hai, ketua. Han Meiking mengangguk dan tersenyum, dan berkata, Mike, bantu saya mengantarkan barang bawaan saya ke Shangri-La, dan minta meja depan untuk mengantarkan barang bawaan saya ke rumah Paul dan milik saya kamar. Pengemudi asing itu buru-buru mengangguk dan berkata, Oke ketua, saya akan segera pergi. Kemudian, dia membuka bagasi Rolls-Royce Phantom, mengambil semua koper di tangan Paul, dan memasukkannya ke dalam bagasi. Setelah menyelesaikan ini, dia bertanya kepada Han Meiking lagi, Ketua, apakah Anda dan manajer umum tidak membawa mobil ini? Han Meiking mengangguk dan berkata, saya akan mengambil mobil teman lama saya, Anda pergi dulu. Xiao Changkun melihat di Rolls-Royce yang baru dan mewah, merasa sangat tidak nyaman. Dia bisa melihat nilai mobil ini, mobil telanjang harganya 8 atau 9 juta, dan mobil ini dilengkapi dengan patung emas murni, yang harganya lebih dari 200 ribu. Oleh karena itu, Xiao Changkun merasa lebih rendah. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Han Meiking, Oh, Meiking, mengapa Anda tidak membawa Rolls-Royce ini ke sana? Mobil saya tidak memenuhi standar. Saya khawatir Anda tidak akan terbiasa, dan aku akan salah lagi. Dia berkata dengan serius, Changkun, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apakah menurutmu aku tipe orang yang menyukai kesombongan? Xiao Changkun tiba-tiba sedikit malu. Dia terhuyung-huyung dan berkata, mobil saya hanyalah BMW seri 5 biasa. Saya khawatir saya akan salah padamu. Han Meiking sedikit marah, dan berkata, Changkun, mengapa kamu begitu peduli sekarang? Hal-hal ini, Rolls-Royce juga bagus, BMW 5 series juga takut. Meskipun itu adalah jenis sepeda yang populer di kalangan siswa laki-laki Anda, bukankah itu semua alat transportasi? Bukankah berbicara tentang BMW 5 series? Bahkan jika Anda hari ini saya bersedia mengendarai 28 besar untuk menjemput saya. Saat dia mengatakan itu, Han Meiking tersenyum dan berkata, tapi kurasa pada usiamu, itu mungkin sebuah agak sulit membawaku dengan sepeda, kan? A. Han Meiking setelah mengatakan itu, Xiao Changkun langsung merasa jauh lebih nyaman. Dia benar-benar takut Han Meiking, yang sudah terbiasa dengan Rolls-Royce, akan merasa sedikit tidak nyaman saat duduk di BMW seri 5 miliknya, dan jika itu membuatnya merasa tidak nyaman, dia akan merasa tidak enak karenanya. Namun, saat ini, Paul tiba-tiba berbisik kepada Han Meiking dalam bahasa Inggris, Bu, kenapa kamu tidak membawa mobil ini? BMW seri 5 sangat tidak nyaman. Saya khawatir kamu tidak akan bisa beradaptasi. Han Meiking melambaikan tangannya. Dia juga berkata dengan suara rendah, ketika Anda melihat teman lama saya di masa depan, jangan mengendarai mobil mewah ini. Saya ingin bertanya apakah perusahaan Anda memiliki kendaraan komersial yang paling umum, yaitu Buick GL8 yang harganya 2 hingga 300 ribu yuan. Saya tidak ingin kembali setelah lebih dari 20 tahun, membuat semua orang merasa terlalu jauh. Paul berkata tanpa daya, perusahaan benar-benar tidak memiliki mobil semurah itu, dan kendaraan komersial yang paling umum adalah Toyota Alphard senilai lebih dari 1 juta. Han Meiking berkata, kalau begitu pergi saja dan beli mobil seharga 2 hingga 300 ribu yuan. Paul mengangguk dan berkata, oke, karena Anda telah memesan semuanya, maka saya akan mengaturnya setelah selesai berbicara. Dia melangkah ke pengemudi dan berbisik di telinganya, kembalilah dan beli Buick GL8. Pengemudi itu sedikit terkejut, dan berkata, manajer umum, perusahaan kami tidak memiliki mobil kelas bawah seperti itu. Paul berkata, tidak apa-apa, pergi saja dan beli mobil dan kembali. Oke. Karena kebugaran fisik Ye Chen jauh melebihi orang biasa, dia mendengar bisikan di antara mereka, dan mau tidak mau mengagumi Han Meiking di dalam hatinya. Bibi ini tidak hanya cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, kecerdasan emosinya terlalu tinggi. Wanita seperti itu, bagi pria paruh baya, lebih merupakan dewi daripada dewi impian.
Dia bahkan bisa meramalkan bahwa lelaki tua Xiao Changkun akan segera jatuh. Bersambung.